rupanya diganggu sama apa yang aku lihat itu tadi. Air yang ada di galian itu tiba-tiba bergerak gitu, gitu. Macam hujan. Kalau hujan jatuh itu kan netes. Halo Leku, selamat datang di Akal Misteri dalam segmen CCH Cerita-Cerita Horor. Dalam episode yang kelima, hari ini kita akan menceritakan pengalaman pribadi seorang pemuda yang pernah bekerja di suatu provinsi yang ada di Riau. Dan beliau akan menceritakan pengalamannya kepada kita semua. Langsung aja kita perkenalkan. Halo, selamat datang Leku. Oke, Lego. Selamat datang di studionya Akal Misteri. Boleh diperkenalkan kepada teman-teman semua yang ada di sini. Silakan Leku. Perkenalkan, nama aku Habib. Aku tinggal di Medan lah, gak jauh-jauh dari Stadion Teladan. Jadi waktu itu aku berangkat ke Riau tahun lalu, tepatnya di bulan Januari, awal-awal tahun aku berangkat ke sana. Jadi sebenarnya awal berangkat dari Medan menuju Riau pun udah juga banyak hal-hal yang mengganjal selama aku di perjalanan. Mulai dari kejadian di dalam bus, karena kebetulan itu aku naik bus kan untuk menuju Riau. Jadi ada hal ganjal yang dimana pada saat tengah malam di jalan lintas itu aku tertidur nih posisinya kan, di dalam bus itu aku tertidur. Tapi itu mungkin kira-kira pada aku tersentak kira-kira di jam-jam 3 pagi. Itu kayak aku mesti ngawang-ngawang gitu bang. Aku mesti ngawang-ngawang. Jadi di saat ngawang-ngawang aku itu aku ngelihat kok aku ada di tengah-tengah hutan. Tengah-tengah hutan yang nggak ada aspalnya gitu. Jadi aku berusaha untuk sadar lah kan, untuk duduk, karena waktu itu mesti ngawang-ngawang kan, aku tergeletak, mesti ngawang-ngawang. Aku lihat, aku kayak melihat itu benar-benar nyata. Sekeliling aku kayak pohon-pohon apa itu ya? Kalau di sana itu mungkin pohon karet rambung, pohon rambung. Jadi ketika itu aku belum berpikir aneh-aneh lah ya di situ, karena mungkin aku mesti ngantuk kali kan. Aku lanjut tidur sampai akhirnya aku jam 8 pagi aku sampai di Riau. Aku dijemput sama abang sepupu aku, yang kebetulan abang sepupu aku ini security sapam di salah satu pabrik lah ya di sana, sebagai security hutan. Jadi di hari pertama aku sampai itu aku mesti tidur di apalah, belum dibawa ke mes. Karena kan awal ceritanya itu tadinya aku mau bekerja di sana itu kan disediakan mes. Cuman karena hari pertama baru sampai, aku tidur di rumah abang aku kan. Biasa aja gitu. Cuman memang posisinya namanya di daerah sana itu dominan sawit ya. Jadi posisi rumahnya itu ya kayak berada di tengah-tengah sawit sih. Gitu. Kayak berada di tengah sawit. Tidur biasa aja karena masih komplek ya. Hari kedua, ketika aku pindah ke asrama, di situ mulai ceritanya bang. Aku nggak tahu nih kan, ternyata asrama itu setelah aku coba gali-gali informasi lah ya dari teman-teman di asrama, kata penduduk situ juga, ternyata asrama yang aku tempatin itu dulu pernah kejadian orang gantung diri. Di situ
posisi asramanya itu memang masih hutan juga sih. Cuman udah lumayan banyak juga penduduk di situ walaupun rumahnya jarang-jarang kan. Jadi hari pertama aman, oke. Cuman hal ganjil muncul di hari pertama aku tidur di asrama itu kan. Aku tidur karena bisa ya, namanya kita pendatang kan, belum dapat kamar lah. Aku tidur di ruang tamu tuh, di ruang tamu. Aku tidurnya itu posisi karena nggak ada ambal, nggak bawa ambal dari Medan, tidur di atas sajadah. Karena juga kebetulan waktu itu habis selesai sholat isya kan, aku tidur di atas sajadah. Di pas itu posisi arah tidurku itu menghadap ke arah pintu rumah, jendela, depannya terasnya pohon jambu, yang mana rupanya di situ dia kejadian itu terjadi kan. Aku tidur, oke. Di tengah malam itu aku tersentak bangun di jam 2:30 pagi lah kan. Gelisah. Aku di situ gelisah kan. Gelisah kok kayaknya ada yang nggak enak gitu. Jujur bang, aku posisi pertama kali masuk asrama itu kayak ngerasa dipantau sih. Ngerasa dipantau kayak ada aja gitu yang ngawasi gitu kan. Apalagi ya namanya waktu kalau misalnya pagi teman-teman asrama udah pada berangkat kerja, kita kan sendiri tuh. Jadi tidur, aku tersentak, aku nggak tahu kenapa perasaan aku ini mau keluar gitu, ngangin lah, nyari angin malam, duduk di teras gitu. Aku duduk di teras bang, begitu buka pintu, bener aja dugaannya. Aku lihat posisinya kan pohon jambunya nggak tinggi-tinggi kali. Cuman cabang rantingnya itu lumayan panjang gini, memanjang gitu kan. Aku lihat kok pertama sekelibetan gitu kan. Aku tengok ke arah sana, banyak pohon-pohon pisang itu, oh biasa aja gitu kan. Berusaha berpikir positif lah bang, ya kan. Namanya kita pendatang kan. Aku duduk, aku bakar rokok ya kayak biasa. Di itu posisi adalah udah setengah jam kan. Memang merinding juga pada saat itu. Cuman aku memang nggak mau ngambil peduli lah, biarin aja. Ternyata semakin aku nggak peduli, semakin menunjukkan eksistensinya dia. Aku posisi mau azan, bunyi ngaji subuh ya, kira-kira di sana itu jam-jam 4 lewat. Aku mau bangkit kan, di situ aku dengar suara ketawa bang. Posisinya itu aku mau masuk ke dalam rumah itu. Cuman itu tadi, aku masih belum mau cari tahu lah lebih dalam soal apa sih di situ gitu. Memang jujur aku penasaran juga. Cuman ya udah, karena hari pertama itu aku nggak mau cari tahu lagi lebih dalam kan. Oke. Ternyata berlanjut cerita itu. Ketika aku keluar rumah, posisinya mau menuju masjid. Karena posisi dari asrama menuju masjid itu kira-kira aku jalan 1,5 kilo lah. 1,5 kilo dari asrama. Aku jalan karena di situ posisi rumah penduduk itu jarang-jarang. Minjem kereta teman satu asrama. Jadi posisinya itu minyak full bang, minyaknya full. Aku hidupin, kondisi baik lah. Kereta mau aku pakai ke masjid. Di kira-kira belum sampai setengah perjalanan, kok kayaknya berat gitu bang. Posisi bawa kereta tuh berat. Tapi kayak mana ya? Aku mau ke masjid, kenapa harus mikirin itu gitu? Aku mikirnya udahlah, aku lanjut jalan aja. Aku lanjut jalan, sampailah di masjid. Pulang paginya, ketika anak-anak asrama itu pada berangkat, aku istirahat. Aku istirahat karena malam itu aku memang bener-bener nggak bisa tidur. Gelisah kali bawaan aku. Begitu aku nginjak asrama itu, aku istirahat di kamar nomor 2. Karena posisi asrama itu ada 2 kamar. Satu kamar tuh kami tidur 3 orang kan. Jadi di kamar sebelah itu ditempati baru 2 orang. Aku numpang kan di kamar nomor 2. Di situ posisinya
berhadapan sama lorong. Jadi ada gudang di dalam asrama itu ada gudang. Jadi posisinya itu nggak depan-depanan kali, cuman melewati lorong dulu. Di situ aku entah sadar entah enggak, karena aku ngantuk mungkin, aku ngeliat sekelibetan lagi bang. Aku ngeliat sekelibetan lagi kan. Tapi perasaan aku kali ini kayak benar-benar nyata dia. Aku kayak benar-benar buat aku shock lah bisa dibilang kan. Aku benar-benar shock di situ kan. Tapi tetap juga rasa penasaran itu nggak bisa aku lawan. Aku coba cari tahu. Aku ke belakang ke arah kamar mandi kan. Tapi nggak ada siapa-siapa pada saat itu. Karena yang aku tahu, aku cuma sendiri di asrama itu. Nggak ada orang, nggak ada siapa-siapa. Jadi siapa? Aku berpikir-pikir kan. Jadi siapa itu tadi kan? Aku lanjut tidur. Aku hari biasa, kayak biasa lah tidur aku. Sampai aku bangun lah siang untuk nyari makan. Posisi aman, nggak ada hal-hal yang mengganjal lagi kan. Sampai akhirnya ini ceritanya bang, ketika kejadian yang benar-benar nyata kali di dalam hidup aku, yang mungkin nggak bisa aku lupain lah dalam ingatan aku kan. Pulang kerja rekan-rekan dari pabrik, terus datang abang sepupu aku ini untuk ngajak aku nemenin dia ngesip malam. Dengan apalah dia ngerayu-ngerayu lah kan, ayo mancing di sana mancing, karena memang kebetulan di deket nggak palah jauh dari pos sapam itu ada semacam kolam galian tapi nggak terlalu luas sekali juga gitu kan, bekas kolam galian lah kan. Aku di situ posisinya baru bangun sore aku siap karena diajak, aku bawa alat pancing seadanya. Kami di perjalanan itu tadi aku udah ngerasa nggak enak bang, karena posisinya aku baru sadarnya ketika udah di tengah perjalanan, rupanya itu malam Jumat. Tapi ya udahlah, udah di perjalanan juga kan. Aku karena niat aku memang mancing biasa aja kan. Masuk ke dalam tengah hutan itu, wah, di situ aku bener-bener ngelihat sejauh mata memandang, kanan kiri aku itu penuh dengan pohon-pohon akasia. Yang mana juga memang sebelum berangkat, cerita dari rekan-rekan itu, daerah pos 2 itu dulu tempat pembantaian itu pada masa penjajahan. Sampai di pos maghrib, kami aku ya bawa perlengkapan seadanya lah, bawa nasi, bawa rokok biasa. Jadi kebetulan abang aku ini setiap baru mau mulai shift dia harus jumpain komandannya dulu kan. Artinya aku ditinggal di situ. Tadinya aku mau ikut nih, diajak dia juga, cuman ya udahlah gitu kan. Bentar doang ngapain juga aku ikut. Jadi singkat ceritanya, yang buat aku benar-benar kejadian, baru ditinggal abang aku kira-kira 500 meter itu gubuk pos itu tadi bang, kayak ada yang lempar. Atasnya itu kan seng, tapi tepas kanan kirinya untuk dindingnya, der gitu kan. Aku masih oh mungkin buah, karena di hutan kan buah jatuh kan. Aku masih biasa aja kan di situ. Aku masih biasa aja. Kebetulan juga di situ ada apa namanya, untuk orang zaman dulu itu tungku dari susunan batu bata untuk bakar-bakar. Aku inisiatif aja gitu kan, karena banyak nyamuk. Aku bakar apa namanya itu, untuk papan telur untuk biar jangan banyak nyamuk kan. Aku berusaha untuk berpikir positif di situ. Aku nggak mau berpikir aneh-aneh juga kan, karena takut juga kan di tengah-tengah hutan gitu. Terus kemudian setelah aku bakar itu, aku ngeliat di pelipis mataku yang sebelah kiri ini, kayak ada gitu yang jalan di tengah-tengah hutan itu. Kayak ada yang jalan kan, bersik gitu kan. Berdiri, posisinya kan lagi bakar tuh. Aku berdiri, aku lihat di sekeliling itu nggak ada siapa-siapa bang.
Karena itu di tengah hutan, asli di tengah hutan. Aku mesti berpikir, oh mungkin burung kali atau apa. Kalau ular, ya entahlah ya, karena itu di tengah hutan. Aku juga ya biasa aja kalau binatang gitu. Aku menganggapnya adalah paling hewan tuh lewat. Sampai pada akhirnya, untuk kedua kalinya suara itu terjadi lagi. Tapi kali ini suaranya itu agak beda. Suaranya itu lebih tepatnya kayak orang lagi gerak jalan gitu loh. Posisi orang gerak jalan itu jegrek-jegrek gitu. Dan itu kurang lebih aku dengar kayak dari suara hentakannya itu kan kita bisa tahu tuh kan bang. Itu kurang lebih kayaknya ada 3 orang. Dan itu posisinya malam bukan siang. Aku penasaran, aku coba cek, aku tengok kan ke arah hutan akasia itu. Dan betul aja nggak ada siapa-siapa. Posisinya aku sendiri aja di situ. Aku sendiri aja di situ kan. Disitulah mulai, karena kebetulan juga aku agak sensitif bang. Aku agak sensitif. Situ aku coba untuk lakukan apalah ya, semacam dialog lah sama mereka gitu kan. Jangan ganggu lah, aku di sini kan cuma nemenin abang aku gitu. Ternyata nggak cukup sampai di situ. Teror apa ya? Teror ucapan selamat datang dari mereka itu luar biasa kali. Dan aku benar-benar ngerasainnya kali. Di situ posisinya setelah aku ngomong itu makin menjadi. Tiba-tiba posisinya pada saat kami datang itu nggak mendung, nggak hujan, nggak apa. Tiba-tiba berangin di situ. Tapi angin yang aku rasain itu kayaknya hanya di sekitaran pos sapam itu aja, tempat aku lagi nungguin abang aku itu. Situ berangin kali rasaku. Berangin kali kan. Aku telepon abang aku. Bang, cepatlah bang kemari gini-gini. Tuh kan. Kata abang aku, ya udah, bentar katanya. Sampai akhirnya aku nggak tahan, Bang. Aku nggak tahan. Disitulah kejadian di situ pas aku nggak tahan, semakin aku nggak tahan, aku nelpon apaku lah kan, ada orang tua angkat aku di Medan yang kebetulan dia mungkin bisa menangani hal ini kan. Ya udah, aku minta tolong sama Abah, aku bilangnya Abah, aku lagi di tengah hutan ini, aku foto sekeliling karena dia minta foto kan sekeliling. Ya udah, Abah bilang kalau dalam bahasa Jawa itu sedilu itu artinya sebentar. Sebentar. Dan ya itu, keadaan yang tadinya berangin tiba-tiba kayak ser gitu. Hening, nggak ada suara jangkrik gitu. Nggak ada suara jangkrik seketika ketika aku ngelapor, nggak berapa lama aku ngelapor ke Abah gitu kan. Keadaan tenang, aku tenang lah 15 menit. Nggak berapa lama, 5 menit kemudian setelah keadaan udah tenang kan, datanglah abang aku kan. Abang aku datang bawa temennya. Temennya ini kebetulan aku kenal juga kan, karena juga asramanya dia nggak jauh dari asrama aku kan. Bawa temennya. Jadi kami di situ posisinya bertiga di dalam pos itu kan. Ya udah biasa, kami lanjut mancing. Sebenarnya nggak dapat ikan bang rupanya, karena posisinya yang tadinya niatnya mau mancing jadi kayak gelisah juga gitu kan. Gelisah. Sampai akhirnya terjadi bukan hanya di aku, di kawannya abang aku. Posisinya kawan abang aku itu mancing di bekas galian agak jauh dari pos sapam itu, di galian kedua. Di galian kedua itu agak ke sana, agak ke kiri sedikit kan. Di situ dia rupanya diganggu sama apa yang aku lihat itu tadi. Air yang ada di galian itu tiba-tiba bergerak gitu, gitu. Macam hujan, kalau hujan jatuh itu kan netes-netes gitu, semacam itu. Dia lari, terus kami tanya kenapa, yaitu dia menceritakan bahwasanya dia baru aja ngalamin hal itu, apa yang aku alami sebelumnya yang tadi, dia juga mengalami ternyata. Dan dari situlah aku tahu bahwasanya memang tempat-tempat yang kayak gitu itu memang dominannya itu mereka yang tinggal di situ. Sangat banyak gangguan yang kami alami. Sampai pada akhirnya kejadian di aku itu di pukul 3 pagi bang. Di situ posisinya kami lagi geletaan di bangku panjang gitu. Tiba-tiba kaki aku ini kayak macam ada yang megang gitu bang. Kaki aku itu kayak ada macam yang megang, geruk gitu kan. Aku kira temannya kawan abang aku kan yang di sebelah.
Karena dia posisinya tidur di bangku panjang sebelah aku, pas kali di sebelah kanan aku. Aku tanya ke dia sendiri nggak tahu gitu, karena dia ternyata rupanya dia juga ngalami, hal itu. Kalau dia bukan di kaki, dia lebih tepatnya di telinganya dia kan, kayak ada suara-suara apa gitu yang dia dengar. Terus lanjut dari situ, kami tahu, kami sadar kan, cuman kami nggak terlalu mau menelusuri lebih jauh lagi bang. Tapi pada akhirnya itu tadi, aku nggak bisa nahan diri aku, tiba-tiba keluar, aku lari keluar pos sapam, aku lari kurang lebih itu adalah 80 meter gitu dari pos sapam. Situ kan, karena energi yang aku rasain tuh bener-bener kuat kali di situ. Dan bener aja bang, aku ketarik di posisi kalau pohon itu kan dia posisi rantingnya itu kan, kalau sawit itu kan dekat-dekatan tuh kan, nggak pala jauh kali. Jadi aku ketarik di salah satu pohon. Kalau aku bilangnya sih itu portal goib ya, portal goib. Jadi antara pohon yang satu sama pohon yang satunya lagi itu membentuk semacam gapura. Terhubung dia cabangnya. Jadi aku ketarik di situ. Abang sepupu aku terbangun, dia berusaha narik aku. Ya udah, aku cuman hanya mau berdialog aja sama mereka gitu. Bahwasanya tolong jangan ganggu kami di sini gitu kan. Ditarik sama makhluk itu, nampak nggak wujud aslinya? Di situ aku kayak nampak tangannya itu 2 kali tangan manusia biasa lah kan, 2 kali, cuman agak lebih berbulu aja. Itu aku ngelihat posisinya kayak gitu sih. Aku cuman ngelihat posisi tangan yang narik kaki aku itu aja. Itu aja. Besar badannya besar. Kemungkinannya dari kalau aku lihat dari ukuran tangannya yang segitu, ya mungkin badannya 3 kali dari ukuran manusia normal. Gitu sih. Oke teman-teman semuanya, jangan lupa untuk tonton video kita yang selanjutnya. See you.